Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Rizkika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di era modern ini, penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami intervensi dan mulai beradaptasi menjadi bahasa gaul. Hal tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat, sehingga penggunaan bahasa gaul sudah menyebar luas di seluruh pelosok negeri lewat TV maupun jejaring media sosial. Dan tentunya berdampak negatif dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa pengertian dan sejarah dari bahasa gaul? 2. Bagaimana faktor-faktor penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Dan 3. Bagaimana ciri-ciri bahasa gaul? Dan yang terakhir, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul di TV terhadap anak-anak muda di Indonesia? Dari rumusan masalah di atas, presentasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama adalah pengertian dari bahasa gaul. Menurut Wikipedia, bahasa gaul atau bahasa program adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970 yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa program ditandai oleh kata-kata Indonesia atau kata-kata dialek Betawi yang dipotong dua fonemnya. Dan menurut Sarwono, bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja tanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kata prokem sendiri merupakan bahasa pergaulan dari preman. Bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia, agar kalimat mereka tidak diketahui selain mereka sendiri. Kata-kata baru pun dirancang dengan cara antara menggantikan kata ke lawan kata, mencari kata sepadan, menentukan angka-angka, menambah awalan, sisipan, atau akhiran. Masing-masing dari komunitas memiliki rumusan sendiri. Pada dasarnya, bahasa ini untuk memberikan kode kepada lawan bicara. Yang kemudian, seiring perkembangan zaman, bahasa gaul ini mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa gaul. Yang kedua adalah faktor-faktor pendukung penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama adalah faktor perkembangan teknologi. Internet dan situs jejaring sosial yang sedang marak dan dipakai oleh banyak remaja. 2. Dianggap modern, sehingga orang-orang yang memakai baku dianggap ketinggalan zaman. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Anak di bawah umur menyerap percakapan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Dan keempat, media elektronik dan cetak. Digunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, majalah, remaja, buku, dan lainnya. Yang ketiga ada ciri-ciri bahasa gaul. Yang pertama, kosakata khas seperti berkata menjadi bilang, berbicara menjadi ngomong, cantik menjadi kece, dia menjadi doi, doski, kaya menjadi tajir, rese menjadi berabe, cinta menjadi citrong, aku menjadi gua, gue, gua, kamu menjadi lu, lo, elu, dan lain-lainnya. Yang kedua, penghilangan huruf atau fonem awal, seperti sudah menjadi udah, saja menjadi aja, sama menjadi ama, dan memang menjadi emang. Yang ketiga, ada penghilangan huruf H. Habis menjadi habis, hitung menjadi hitung, hujan menjadi hujan, hilang menjadi hilang, hati menjadi hati, hangat menjadi hangat, tahu menjadi tahu, lihat menjadi lihat, pahit menjadi pahit, tahun menjadi tahun,
dan bohong menjadi bohong. Yang keempat ada penggantian diftong au, ai dengan o dan e. Kalau menjadi kalau, sampai menjadi sampai, capai menjadi capek, kerbau menjadi kebo, pakai menjadi pake, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada dampak dari penggunaan bahasa gaul. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Antara lainnya adalah dampak positif. Dengan digunakan bahasa gaul ini, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asal dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat. Yang kedua, ada dampak negatif. Dengan digunakan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang padahal di sekolah maupun tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya film, sosial media, dengan orang-orang atau influencer yang menggunakan bahasa gaul dengan jumlah pengikut yang banyak, terutama anak di bawah umur. Tanpa adanya pengawasan orang tua di media sosial, membuat mereka semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Saran yang ingin disampaikan, kita dapat memulainya dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kembali eksistensinya dalam kalangan remaja. Yang kedua, untuk orang tua harus lebih bijak dan lebih mengenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat di rumah, karena anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dan mereka dengar di kehidupan sehari-harinya. Untuk media lebih harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena peran media yang harus menjadi teladan dan pelopor dalam menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.